Maka kelompok kufar di saat mereka melihat kaum muslimin, baik kaum muslimin dari Amerika sendiri, baik dari orang hitam ataupun orang Indiannya, ataupun orang buletnya, Kaukasins dari Eropa, ataupun bahkan orang Cina-nya yang muslim, ataupun bahkan orang Arab yang ada di Amerika. Maka mereka semuanya dinilai oleh orang kufar. Mereka ngaku muslim tetapi pakaian mereka terutama perempuan seperti kaum kufar, dan bahkan mempunyai the boyfriend, mempunyai pacar. Maka orang-orang kufar menilai kepada mereka, ini muslim yang tidak multazim. Mereka tidak menghormatinya. Namun di saat mereka melihat muslimah multazimah, misalnya melihat dari perempuan yang menggunakan niqab, yang fitrahnya baik, maka orang-orang Nasrani ini sebagian secara fitrah mencintainya. Karena orang ini beriltizam kepada agamanya. Ngakunya muslimah, menggunakan niqab, dan tidak mempunyai pacar, dan tidak ikhtilat. Dan begitu pun laki-laki seorang muslim yang sama menggunakan lifestyle Islam seperti jenggot dan jubah misalnya, kemudian imamah, kemudian setelah itu melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah, melaksanakan sholat berjamaah dan sebagainya, dihormati oleh orang-orang kufar sebagian. Karena apa? Karena iltizam mereka. Seperti mereka pun membenci orang-orang dari mereka yang ngaku Nasara ataupun Yahud yang tidak taat kepada ajaran mereka. Maka alladzina yastahibunal hayata dunya alal akhirah, maka mereka lebih memilih kehidupan dunia mereka dan tidak peduli dengan ibadah di hari akhirat. Kenapa kita bisa katakan artikan seperti itu alladzina yastahibuna? Maknanya mereka meminta kehidupan dunia lebih didahulukan dari akhirat karena wazan istaf'ala dari yastahibuna ala wazan istahabba. Maka wazan istaf'ala yastaf'ilu, istahabba yastahibbu, di ilmi sharaf memberikan makna at-talab. Di ilmi sharaf memberikan makna at-talab, maknanya meminta. Seperti istaghfara yastaghfiru, istahabba yastahibbu, maknanya alladzina yastahibbuna al-hayata dunya alal akhirah, yang mana sifat mereka itu lebih meminta kehidupan dunia daripada hari akhirat, tidak peduli dengan ibadah mereka. Dan dari alamatnya juga wa yasudduna an sabilillah. Makna yasuddu dari sadda yasuddu, maka yasudduna yamnaun. Man aradal iman billah wa itba'a rasulihi ala ma jaa'a bihi min indillah minal iman bihi wa itba'ih. Sehingga makna wa yasudduna, mereka orang-orang yang menjauhkan manusia dari hidayah. Dan mereka sifat orang-orang kafir seperti itu. Tidak menginginkan al-hidayah kepada kaum muslimin. Berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah. Disibukkan dengan perkara-perkara dunia dan sebagainya. Dan begitu pun di sini dari sifat orang-orang kafir, wa yabghunaha iwaja, tahrifan wa tabdilan bil kadhib wazur. Maka mereka menginginkan agama ini menjadi hancur. Seperti tadi kami misalkan, mereka menyebut kaum muslimin teroris. Dan mereka menyebut kaum muslimin orang-orang yang suka membuat keonaran, membuat bom di tempat-tempat umum dan melaksanakan bunuh diri dengan bom, dan membunuhi secara membabi buta kaum muslimin sendiri dan kufar. Maka mereka membuat bom di tempat-tempat umum dari orang-orang kafir yang melewati tempat tersebut misalnya. Maka di sini ini yang diinginkan, wa yabghunaha iwaja.
Dan permasalahan yabgunaha iwajan bisa jadi untuk orang-orang kufar dan untuk orang-orang muslim itu sendiri. Maka dari kaum muslimin ada yang menginginkan agama Islam ini salah dan miring. Siapa mereka? Kelompok ahlul bid'ah. Yang mana mereka beriman kepada Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Maka mereka menginginkan agama ini sesuai dengan pemahaman mereka yang bid'ah, yang salah. Seperti Allah berfirman di surat Ali Imran, wa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih. Maka mereka yang di hatinya ada sesuatu dari kelompok ahlul bid'ah, mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabih diadu-adukan dengan Al-Qur'an yang lain dan dengan hadis-hadis yang lain untuk membela kebid'ahan mereka. Dan contohnya banyak, di antaranya yang paling jelas misalnya orang-orang yang sudah dicap kafir, kelompok Ahmadiyah. Maka kelompok Mirza Ghulam Ahmad mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi dia mengaku nabi. Lalu mana dalilnya? Berdalil dengan Al-Quran. Ngaco pendalilannya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu justru pendalilan atas mereka, menghantam mereka. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin. Ditafsirkan oleh Ahlus Sunnah, khataman nabiyyin, penutup para nabi, sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan banyak jalannya, bahwa Nabi Muhammad SAW di saat melewati orang yang membangun rumah dan tersisa satu bata, maka dikatakan kalau disimpan bata itu menutupi tempat yang kosong tadi, maka akan sempurna bangunan. Wa ana katilka al-lubnah, dan aku seperti bata yang terakhir dari bangunan para nabi. Maknanya Nabi Muhammad penutup dari para nabi. Dan begitupun dari ijma', di mana di saat meninggal Nabi Muhammad, maka Abu Bakar menjadi khalifah. Ternyata ada kelompok yang mengaku nabi. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Maka ijma' para sahabat dipimpin Abu Bakar bahwa mereka adalah kafir. Disuruh taubat beberapa waktu. Jika tidak taubat atas ucapan mereka akan diperangi sebagai orang kafir. Sebagai ucapan hadis di dalam muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah kata Nabi untuk membunuh mereka sampai mereka bersyahadat. Maka kelompok Musailamah Al-Kadzab dianggap bagaikan orang kafir. Kenapa? Karena mengaku Nabi setelah meninggalnya Nabi. Maka begitupun Mirza Ghulam Ahmad beristidlal di sini dengan ayat wa khataman nabiyyin. Padahal menurut kita itulah makna khataman nabiyyin, penutup dari segala sesuatu. Ternyata jika ditanya, mana dalil kamu? Ayat ini. Kok bisa ayat ini dijadikan pendalilan padahal ayat ini kita menghunuskannya kepada kalian? Khataman nabiyyin maknanya penutup para nabi. Karena beda redaksi. Kata mereka, kita menggunakan ayat ini karena pakai dalil lugawi. Mana pendalilan lugawi? Disebutkan wa khataman nabiyyin, lihat di kamus Arab bahwa khatam itu maknanya tidak yang antum sebutkan semua. Khatam itu harus maknanya penutup. Gito'an syai'. Ada makna yang kedua. Apa? Khatam perhiasan cincin. Nah, mereka mentafsirkan wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah cincinnya, perhiasannya para nabi. Kalau Nabi Muhammad cincin perhiasan para nabi, berarti tidak menafikan bahwa Nabi Muhammad boleh setelahnya para nabi. Ya apa tidak? Ya, berarti boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Al-Muhim, ini menandakan bahwa mereka beristidlal dengan Al-Quran, na'am. Namun ala fahmiman, atas pemahaman siapa? Pemahaman as-salafus saleh kembali kepada makna gito'an syai'. Adapun pemahaman ahlul bid'ah difahami oleh diri mereka sendiri. Maka oleh sebab itu seperti Ikhwanil Muslimin mengatakan dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Janganlah kalian seperti kelompok Wahabi, Salafi, yang mana mereka tukang memecah belah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kelompok ini sesat, menyesatkan kelompok dan sebagainya.
Kenapa? Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya tidaklah seorang mukmin dengan mukmin lain itu adalah saudara. Kemudian bagaimana dengan hadis-hadis yang membahas tentang sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah, bahwa semuanya masuk api neraka 72 kecuali satu yang selamat, ini mereka dhaifkan. Maka didhaifkan hadis perpecahan umat dan ayat persatuan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, dijadikan secara mujmal sehingga bagi mereka sufi ikhwah, Jama'atut Tabligh saudara, Ikhwanil Muslimin merangkul kelompok ISIS Khawarij saudara, selama ada di bawah kursi mereka untuk keperluan kabinet ataupun keperluan dari kursi-kursi parlemen mereka. Maka dirangkul, bahkan Syiah, bahkan kufar. Maka di partai-partai mereka ada orang-orang kafirnya, tidak apa-apa, yang penting memperbanyak coblosan ataupun kursi, yang penting sama-sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga mereka seperti ucapan Hasan Al-Banna pendirinya, ittafaqna atau ijtama'na bima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'don bima ikhtalafna. Kita bersepakat berkumpul di bawah bendera Ikhwanil Muslimin untuk mengumpulkan kaum muslimin dimanapun bersatu. Wa na'tadir ba'duna ba'don bima ikhtalafna. Dan kita memberi udur dari ikhtilaf yang ada. Gak usah dibahas Sunni dengan Syi'i, perbedaannya gak usah. Bahkan takrib, didekatkan Sunni dengan Syi'i. Jangan disibukkan dengan permasalahan maulid ataupun permasalahan wali menyembah kuburan dan sebagainya. Tidak dipermasalahkan, yang penting mereka sholat, bergabunglah semuanya. Maka ini dari contoh bagaimana kelompok Ikhwanil Muslimin yang merangkul kaum muslimin bukan untuk tujuan agama, tetapi untuk tujuan partai. Maka mereka merangkul semua kelompok bid'ah menjadi satu. Dan beristidlal dengan hadis yang palsu. Apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Berkata Syekh kami Muqbil, hadis ini tidak ada asalnya. Dan begitupun As-Sakhawi dan yang lainnya sebelum Syekh Muqbil, bahwa hadis ini tidak ada sanadnya. Apa maknanya? Ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan pada kaum muslimin, kumku adalah rahmah. Ada yang Syiah, ada yang Sufi, ada yang Salafi, ada yang ISIS, ada yang Khawarij. Rahmah dari Allah. Gabungkan semuanya. Kita pilih yang benar, yang kita anggap benar, dan kita buang yang buruknya. Kayak makan pisang, dibuka pisang itu, kulitnya dibuang, isinya kita makan. Nah gitu mereka bilangnya. Siapa yang bisa membuang? Siapa yang menganggap itu kulit? Malah kebalik. Salafi yang dibuang, to the trash, tong sampah, kulitnya yang dia makan, ajaran Sufiyah, ajaran Syiah, dan itulah hakikatnya. Dari mana mereka mengetahui keadaan ini yang baik dan itu yang buruk? Yang penting jangan dipilah-pilih. Semua ustadz sama. Jangan seperti ustadz di sana tuh, di blok B. Yang dikit-dikit, jangan duduk dengan kelompok bid'ah. Jangan duduk dengan kelompok yang tidak sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman salafus saleh. Semua orang yang mengaku da'i, berkata di mimbar kalau Allah, kalau Rasul, itulah semuanya sama. Nah, terus ada dai sesat gimana? Ya kita ambil yang baik dan kita buang yang buruk. Siapa yang tahu? Ambil yang baik, buang yang buruk. Dan kenyataannya mereka membuang justru yang baik. Ahlu sunnah mereka segel dari HP-HP mereka. Tidak mau bergabung dengan dai-dai sunnah. Jika ada di YouTube, orang-orang yang seperti tadi dihapus, dimasukkan dai-dai yang membuat tertawa, dai-dai yang sejuta umat, yang tidak memberikan nasihat, dai-dai penyanyi dan sebagainya. Allahul musta'an. Maka ucapan Allah wa yabgunaha iwaja di sini bisa jadi dipakai kepada ahlul bid'ah, dan ini sesuai dengan hadis dari Nabi yang mana telah datang hadis ini dari berbagai sahabat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immah al-mudillun. Bahwa Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti tentang permasalahan orang-orang yang sesat dan menyesatkan dari imam-imam
Jika dia berdakwah, 1 juta umat datang. Dan jika dia datang akan didengar. Dai-dai seperti ini, a'immah al-mudillun. Dai-dai penyesat umat, ini yang sangat ditakutkan oleh Nabi. Maka Nabi telah mewanti-wanti dari kelompok ahlul bid'ah dari zaman dahulu. Maka hadis ini datang dari banyak sahabat. Redaksi yang ada pada kami dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud atau Yalisi dari jalan Adi ibnu Arto'ah an rajulin an Abi Darda. Yang pertama dari Abi Darda dan sanadnya di sini dhaif. An rajulin an Abi Darda. Ada rawi yang mubham. Siapa rajul di sini tidak diketahui. Maka dhaif sanadnya dari jalan yang pertama ini. Dan datang dari jalan yang kedua dari Abu Dar. Tadi Abu Darda, sekarang Abu Dar. Dan hadis Abu Dar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah dari Abdullah bin Hubairah, akhbarani Abu Tamim, akhbarani Abu Dar, dan sanadnya pun dhaif karena ada Abdullah bin Lahiyah yang mana dia hafalannya rusak dan kitab-kitabnya terbakar. Dari Abu Dar yang lafadznya bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa aku sangat mentakuti ghairu dajjal akhwafaka ala ummati, selain dari dajjal yang terjadi pada umatku yang aku sangat mentakutinya. Apa itu ya Rasulullah? Qala a'immatul mudillin, mereka imam-imam yang menyesatkan manusia. Mana imam di sini bukan berarti dia imam al-hadis, mempunyai hafalan yang kuat, tidak. Bisa jadi dia tidak mempunyai hafalan sama sekali, namun dijadikan public figure, dijadikan figur oleh orang-orang publik, jadi ustadz populer. Padahal belajarnya nggak jelas, manhajnya nggak jelas, semuanya nggak jelas. Yang penting dia mempunyai moto, jika dia ceramah baru semenit sudah mengocok perut, maka orang-orang pada ketawa semua. Ustadz Fulan baru 1 menit dikocok perut. Jadi fungsi dai itu mengocok perut. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhahal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kepada Allah dengan ilmu dan mau'idhahal hasanah, dan ucapan-ucapan yang baik dari Al-Quran dan Sunnah. Dan jadilhum billati hiya ahsan, berjidallah dengan baik. Bukan yang paling banyak mengocok perutnya, banyak membuat tertawa, itu ustadz yang sukses. Tidak. Kalau mizan da'i itu dilihat dari pandainya mengocok perut, maka Joker, musuhnya Batman, orang pertama menjadi da'i yang paling sukses. Ya apa tidak? Para pelawak Sri Mulat dan sebagainya, maka mereka lebih baik daripada kita semua. Kalau jadi landasan kesuksesan dakwah dengan mengocok perut. Hanya baru 1 menit sudah mengocok perut ibu-ibu. Alhasil dakwah seperti itu disebutkan oleh Nabi, hati-hati dari a'immatul mudillin, di mana mereka para public figure yang diikuti oleh manusia dan mereka mengajak kepada kesesatan. Maka dari 2 jalan ini, dari jalan Abi Darda yang ada pada rawi mubham dan Ibnu Lahiyah dari riwayat Abi Dar, bisa terangkat hadis ini kepada Hasan li Ghairih, dan Syekh Al-Albani telah mensahihkan di sahihahnya nomor 1582. Maka inilah yang bisa kita berikan dari tafsir alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Maka dengan ini selesailah tafsir dari ilmi tajwid, dari ilmi nahwi, i'rab, dan dari segi tafsir makna. Maka selesailah dari tafsir surat Ibrahim ayat yang ketiga, dan insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada ayat yang keempat dan seterusnya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.
wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.